Apa kau tahu, Tuan Kan? Laki-laki yang menyerang Bibi bukan dikirim oleh Pancayat dari Mangalpur. Benarkah? Benar. Jadi maksudnya mereka mengetahui Mariam di sini, namun bukan mereka yang menyerangnya. Maksudku bukan begitu. Nona Faroki, sebelum ibuku diserang, ayah Mariam menelpon padaku. Dan dia mengatakan, dia akan datang untuk menjemputnya. Iya, aku setuju. Aku mengatakan laki-laki itu. Kau seharusnya tidak ikut campur dalam segala hal. Terutama dalam masalah ini. Ayo ikut denganku. Tidak, Tuan Kan. Percayalah padaku. Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting. Tuan Kan, Kau dengar yang dulu. harus mendengarku. Tolong, tinggalkan aku sendiri. Aku sedang kesal, jadi jangan menggangguku. Tidak, Tuan Kan. Ini sangat penting. Ya Allah, kok kenapa, Tuan Kan? Kenapa dia tidak pernah percaya perkataanku? Dia tidak pernah mau mendengarku. Ibu, apa yang kau lakukan? Ibu seharusnya istirahat. Ibu tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Tolong istirahat, Ibu. Jika butuh sesuatu, katakan saja padaku. Asad, Duduklah kembali. Ibu mau aku ambilkan sesuatu? tidak. Zoya tadi sudah memberikan ibu sup. Asad, Najma bilang pada ibu kalau kau meminta ayahmu untuk datang ke rumah sakit. Benar. Aku yang menelponnya. Saat dokter mengatakan kalau jadi kupikir ibu ingin bertemu dengannya. Ibu tahu, Asad, apa yang kau pikirkan tentang dia. Kau memang benar sekali, Asad. Tapi beberapa hari lalu, sesuatu telah terjadi yang membuat ibu merasa kalau dia tidak bersalah. Seperti yang selama ini kita anggap. Dia tidak melakukan kesalahan besar, Asad. Ibu tolong. Aku mohon berhentilah memihaknya. Hanya karena dia datang kemari tidak berarti kita harus mengampuni dosa-dosanya. Tidak, Asad. Ibu tidak mengatakan itu. Ibu cuma ingin mengatakan kalau kita harus berusaha mengerti dia. Ibu, bilang aku kalau butuh sesuatu ya. Dan berhenti memikirkan semua itu. Apa ibu yakin tidak membutuhkan sesuatu? Terima kasih. Apa? Apa kau yakin? Iya, Tuan Kan, kami menyerbu desa itu setelah kesaksianmu. Kita mengetahui jika Sarpans dan orang-orangnya sudah ditangkap. Kapan? Kami juga mengetahui kalau ayah Mariam menelponmu dari Mangalpur di hari ibumu tertembak. Ketika mereka akan pergi untuk menjemput Mariam, polisi dari distrik lain menangkap mereka untuk pembunuhan pasangan. Pasangan yang kawin lari. Apakah maksudmu tidak mungkin jika Sarpak dan kaki tangannya menyerang ibuku? Aku rasa tidak. Kami masih menyelidikinya. Baiklah, terima kasih. Apa kau tahu, Tuan Kan? Laki-laki yang menyerang Bibi bukan dikirim oleh Pancayat dari Mangalpur.
Harusnya aku mendengarkan Nona Faroki. Mungkin dia mengetahui sesuatu yang tidak aku tahu. Kita harus tetap waspada, karena ini bukanlah rahasia kecil. Ini masalah hidup dan mati kita. Rashid, sudah waktunya untuk penerbanganmu. Mereka selalu saja membuat alasan. Pertama Rashid yang masuk rumah sakit, dan sekarang ibunya. Ini hanyalah trik. Ya, sampai jumpa. Nenek? Nenek? Nenek, Ya, kenapa nenek terlihat gelisah begitu? sesuatu sedang terjadi di rumah ini. Dan aku merasa kalau ada sebuah konspirasi. Iya, aku tahu itu, Nek. Paman dan Bibi mengusahakan yang terbaik untuk membuat kita jadi budak mereka. Apakah kau sedang mencari alasannya? Itu karena ayah. Ayah tidak memiliki keberanian untuk menghadapi mereka. Tidak seorang pun tahu. Seorang pria lebih baik selain ibunya. Aku sangat mengenal bagaimana anakku. Dia bukan seorang pengecut. Di sini ada suatu rahasia. Dan aku tidak tahu tentang apa. Dia bukannya pria yang akan menuruti irama orang lain. Rahasia? Rahasia apa, Nek? Aku juga tidak tahu, Ayan. Tapi aku harus mencari tahu semuanya. Yang luput dari perhatian kita. Dan sebuah konspirasi sedang direncanakan. Tapi kita tidak punya petunjuk. Ibu masuk rumah sakit, berjuang untuk hidupnya. Sudah aku bilang tidak, dan tidak ada yang boleh untuk pergi ke sana. Aku tidak tahu kan, Asad itu benar atau tidak. Buat apa ibunya ditembak? Memangnya kenapa? Kenapa orang itu menembak Dilsat? Sebenarnya nenek sedang memikirkan apa? Ayan, aku hanya mengetahui satu hal. Kalau sekarang ini, sebuah konspirasi sedang dikarang dalam keluarga. Dengan tujuan menghancurkan keluarga anakku menjadi dua bagian. Apakah kau yakin ini yang kau dengar? Iya, Tuan Kan. Aku mendengarnya dengan jelas. Katakan selengkap-lengkapnya, aku ingin mengetahui segalanya. Begini, Tuan Kan. Aku mendengar suara tembakan dan aku cepat-cepat ke sini. Aku lihat Bibi berbaring di sini. Dan laki-laki yang menembaknya ada di dekat pintu. Mariam di mana saat itu? Mariam juga di sini. Dia sedang terbaring, tepat di samping Bibi. Lalu apa yang terjadi? Laki-laki itu menodongkan pistolnya. Aku mendorongnya sampai dia tidak menembak orang lain. Dan Tunggu sebentar. Ke arah siapa pistol itu diarahkan untuk kedua kalinya? Cobalah untuk mengingatnya. Ke arah siapa pistol itu diarahkan? dia mengarahkannya pada Bibi, Tuan Kan. Benar, Tuan Kan. Dia mengarahkan pistolnya pada Bibi. Karena Mariam terbaring tepat di sini dan dia bahkan tidak melihatnya. Seolah dia tidak mengenalnya. Dia mengarahkan pistolnya ke arah Bibi. Ya Allah. Kita pikir dia ingin membunuh Mariam.
Tapi sebenarnya, dia memang ingin membunuh ibuku. Lalu siapa yang melakukannya? Harusnya kemarin kau bunuh dia. Tapi kenapa saat ini dia masih hidup? Kau tidak pernah bisa melakukan pekerjaan yang mudah. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Tetap di sana sampai aku memerintahmu. Tunggu perintahku dan tetap tenang. Rahasia, kita harus bertindak lebih hati-hati. Mereka itu tidak seperti 17 tahun silam. Saat ini suatu hal dapat tersiar mudah sekali. Dan bagaimana jika usaha kita untuk membunuh Dilsat menjadi bumerang bagi kita? Apa kau menyadari? Asad Ahmed Khan itu mencintai ibunya. Jika dia mengetahui kebenarannya, kita bisa dalam masalah besar. Aku sudah tahu bagaimana caranya berurusan dengan masalah seperti itu. Selain itu, kita masih punya pilihan lain. Aku sudah pernah mengatakannya padamu. Kalau Dilsat sudah pernah menelpon Rashid sebelumnya. Dilsat, apa yang sudah kau temukan? Apakah itu? Katakan. Baik, kalau begitu aku akan ke sana secepatnya. Dilsat, apa yang sudah kau temukan bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan pabrik boneka? Dilsat mengatakan itu padanya. Kalau dia memiliki satu bukti yang berhubungan dengan peristiwa kebakaran pabrik itu. Kalau memang dia benar-benar menemukan satu bukti, dia akan menyelamatkan Rashid. Dan masalah konspirasi pabrik itu, dia akan tahu siapa yang sebenarnya. Itu artinya kau dan aku. Jadi penting sekali bagi kita untuk membuat Rashid tetap dalam kendala dan dalam pengaruh kita. Dan memastikan kalau rahasia pabrik boneka itu tidak akan terungkap. Aku tidak akan membiarkan rahasia ini terungkap dengan cara apapun. Tidak akan pernah. Aku akan melakukannya. Apapun yang harus kulakukan. Aku minta maaf, Tuan Khan. Semua terjadi begitu cepat. Sehingga aku tidak menyadarinya. Setelah melihat Bibi dalam keadaan itu, otakku tiba-tiba saja berhenti bekerja. Aku berusaha yang terbaik untuk mengejarnya, tapi aku tetap tidak tahu siapa dia. Tapi setiap aku mengikuti kejadian itu jelas terlihat kalau kedatangan laki-laki itu untuk menyerang Bibi. Jadi siapa dia? Aku tidak tahu. Cobalah untuk mengingatnya, kita mungkin bisa mendapatkan petunjuk. Aku tidak tahu, Tuan Khan. Laki-laki itu berdiri tepat di sini. Dia mengarahkan pistolnya lagi dan aku merasa ketakutan kalau dia akan menembak orang lain. Aku mendorongnya. Pelurunya mengenai vas. Lalu aku tangkap kakinya. Dan dia sadar kalau dia tidak bisa menembak lagi. Lalu dia kabur. Vladif! Lalu aku menangkap kerahnya. Akhirnya kerahnya sobek dalam perkelahian itu. Aku mengejarnya, Tuan Khan.
Aku pikir aku mungkin... Tunggu sebentar. Kau bilang kerah bajunya sobek kan? Iya, Di mana terjadinya? di situ. Dia lari keluar melalui pintu. Di sebelah sini. Aku berusaha lari keluar dan aku menangkap kerahnya dan membuatnya robek. Siapa tahu masih ada di sini. Ini Tuan kan? Benar. Tuan kan, ini dia. Lihat. Tapi ini hanya potongan kecil. Tidak apa-apa, Tuan kan. Kurasa kita bisa mulai penyelidikan dengan ini. Aku yakin sekali. Sobekan ini bisa membantu kita memecahkan misteri. Kurasa ini sudah cukup. Walaupun tidak disengaja. Tapi biasanya setiap pelaku meninggalkan suatu petunjuk untuk menangkap mereka. Nenek, kenapa bicara penuh dengan teka-teki? Aku jadi tidak mengerti. Nenek, apa nenek ini sedang membicarakan tentang penyerangan ibunya Asad? Benar, itulah yang kami bicarakan. Kau kenapa, Rahasia? Kenapa tanganmu gemetar seperti itu? Tidak. Tidak seperti itu. Aku biasa-biasa saja. Nenek, Ayan bilang padaku kalau sekarang ini belum ada petunjuk yang ditemukan, juga belum diketahui siapa pelakunya dan untuk tujuan apa. Benar, itulah yang ingin aku tanyakan. Kenapa seseorang menembak seorang wanita, bahkan dia tidak melakukan pencurian apa-apa? Ya ampun, Bibi. Kenapa kita harus membahas masalah itu? Maksudku, ini kan masalah mereka. Tidak ada hubungannya dengan keluarga ini, kan? Kau benar. Silakan ini. Ambil. Ini memang masalah mereka. Tapi setidaknya kau tahu banyak tentang masalah ini. Kau tahu kenapa? Ketika Asad datang ke sini, dia bilang, Ibu masuk ke rumah sakit. Berjuang untuk hidupnya. lalu kau bilang, Aku tidak percaya. Belum tentu kan ucapan Asad itu benar. Memangnya ada masalah apa? Kenapa orang itu menembak Dilsat? Asad tidak mengatakan kalau Dilsat ditembak. Juga tidak ada orang yang tahu mengenai hal itu. Semuanya tidak ada yang mengatakan apa-apa. Bagaimana kau tahu tentang kejadian itu? Lalu, kenapa kau bisa bicara seperti itu? Jawab aku, Rahasia. Bagaimana kau bisa tahu kalau Dilsat ditembak? Siapa ya?
undangan perayaan Hari Valentine. Siapa yang mengirim kartu ini? Di kartunya tidak ada namanya. Halo? Lalu siapa yang mengundangku? Untuk kebaikan keluarga. Apakah dengan memata-matai Rashid ini juga untuk kemakmuran keluarga? Sebenarnya apa maksud ucapan Bibi itu? Apakah Bibi tidak tahu ucapan kata-kata Bibi itu sama saja menuduhku, Bi? Ya Allah. Apakah kau pikir kalau aku ini seorang pembunuh, Bi? Aku lebih baik mati daripada aku dituduh menjadi seorang pembunuh seperti ini. Sebenarnya apa yang kau lakukan? Kalau kau tidak tahu, tidak usah bicara. Aku sedang scan rancangan ini. Aku tidak mau kau melakukan kesalahan lagi. Kali ini aku tidak akan membuat kesalahan, Tuan Kan. Baiklah, sebenarnya aku yang men-scan rancangan ini. Lalu aku akan mencarinya. Software milikku akan memberitahu betapa banyak rancangan yang sesuai dengan ini. Ini akan membantu kita dapat petunjuk. Harusnya kita berikan saja pada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik. Kalau kau ingin mendapatkan hasilnya setelah bertahun-tahun, kau bisa lakukan itu. Percayalah, Tuan Kan. Aku bisa melakukannya dalam hitungan menit. Software milikku akan membantu kita menemukan hasilnya dalam waktu singkat. Dari mana kau dapatkan software itu? Aku menghack itu. Apa? Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menangkap kita. Tapi aku tidak bisa menjamin keamananmu. Karena alamat IP adalah namamu. Apa kau sudah gila? Hentikan. Jangan, Tuan Kan. Jangan sentuh apapun soalnya. Aku sangat menyesal. Lihat, Tuan Kan. Baru ketemu 5. Tunggu. Phoenix Security. Itu artinya laki-laki yang pada waktu itu sudah menyerang Bibi. Entah bagaimana terkait dengan Phoenix Security. Tapi kenapa karyawan dari perusahaan keamanan menyerang ibuku? Seseorang pasti sudah menyewa mereka. Kita harus temukan siapa yang menyewanya. Aku tidak menuduhmu rahasia. Tapi untukku sangat aneh. Dilsat ditembak padahal belum ada yang mengatakan apa-apa. Terkadang kita mendapatkan intuisi.
Rahasia mungkin memiliki intuisi jika sesuatu akan terjadi. Kita memang memiliki intuisi mengenai orang yang kita sayangi. Tapi bukan pada musuh kita. Ya ampun, Bibi. Bibi boleh mengatakan apapun yang Bibi ingin katakan. Tapi apakah Bibi juga tahu maksud dari perkataan Bibi padaku? Sayang, kenapa kau tidak mengatakan sesuatu? Bibi, seorang wanita dewasa berpengalaman sepertimu seharusnya tidak menarik kesimpulan yang tidak memiliki dasar. Tidak ada yang ingat percakapan saat itu. Asad si anak malang yang datang ke rumah kami menjadikan semua orang gelisah. Dia mungkin mengatakan jika ibunya ditembak. Aku bahkan tidak ingat percakapan itu. Aku mohon tolong jaga kata-katamu. Jangan berbicara sembarangan. Karena ini bisa menjadi bumerang bagi kami dan juga keluarga. Aku mengingatnya. Aku ingat setiap kata yang Asad katakan. Kalian berdua mungkin melupakan itu. Tapi putraku, untuk pertama kalinya mengatakan padaku dan aku tidak akan melupakannya. Dan aku tidak ingat kalau Asad pernah mengatakan jika Dilshad telah ditembak. Aku bahkan tidak ingat dia mengatakan jika Dilshad telah diserang. Lalu bagaimana kau tahu tentang itu, Rasya? TV. Tepat sebelum Asad datang ke rumah ini, aku sedang menonton berita di TV. Kau menonton berita di TV? Tapi kau tidak merasa perlu untuk memberitahuku mengenai itu? Tapi sebaliknya, kau malah memaksaku untuk pergi ke Delhi. Iya, aku tidak ingin memberitahumu. Karena aku tahu, kalau aku mengatakan mengenai berita itu, kau akan segera menemui Dilshad dan kau tidak akan pergi ke Delhi saat itu juga. Aku hanya tidak ingin melihat adik iparku hancur. Karena aku tidak akan pernah tahan melihat dia menderita, apalagi sampai menangis. Karena itulah TV-nya aku matikan. Aku tidak mau melihat Shirin hidup menderita. Tapi Rahasia, kau bilang padaku kalau kau sedang menonton serial di TV. Jadi kau bohong padaku? Iya, Shirin. Aku memang berbohong padamu. Tapi aku berbohong padamu karena untuk menjaga bagaimana perasaanmu nantinya. Percayalah padaku, Shirin. Aku melakukan semua ini demi kebaikan keluarga kita, keluargamu juga. Kau boleh saja menutupi kejahatanmu. Tapi Tuhan mengetahui segalanya. Cepat atau lambat kejahatanmu pasti akan terbongkar. Coba lihat Tuan Khan. Ini informasi tentang Phoenix Security dan nama pelanggannya. Coba sekarang kita periksa namanya dengan seksama. Siapa tahu ada seseorang yang punya motif untuk menyerang Bibi.
Coba periksa daftarnya dengan seksama. Mungkin kau telah berinteraksi dengan seseorang atau lainnya di masa lalu. Siapa tahu itu sainganmu atau musuhmu. Kalpana Industries. Kami punya gugatan tertunda dengan perusahaan ini. Siddiq and Partners adalah saingan terdekat kami. Verma Industries, perusahaan ini milik Tuan Niles Gupta. Cuma itu. Kita harus segera menghubungi pemilik dari keempat perusahaan ini dan mulai penyelidikan. Aku yakin sekali kita akan menemukan sesuatu atau yang lainnya. Tapi aku tidak mengerti kenapa salah satu dari mereka ingin menyerang ibuku. Ada apa, Nuzat? Kak Ayan, Humaira belakangan ini kelakuannya sangat aneh. Ibunya juga seperti itu. Mereka memang sedang gila. Lagi pula, apa yang terjadi? Kak Ayan, dia sendiri yang bilang padaku, dia ingin mendaftar di kursus masak-memasak. Begitu aku sudah daftarkan, tapi sekarang dia malah menolaknya. Aku tidak tahu di balik alasan itu semua. Kalau dia tidak mau ikut, ya sudah tidak apa-apa. Kenapa kau harus memaksanya? Aku tidak pernah memaksanya sama sekali. Kak Ayan sebenarnya sebelum Nikat pergi dia pernah bilang padaku supaya mencarikan Humaira sebuah kegiatan. Dia itu sedih sekali. Aku akan mengusahakannya. Tolong. Bagaimana kabarmu, sayang? Kau datang ke sini setelah bertahun-tahun meninggalkan aku. Maaf, Najma.
Uh, uh, aku datang ke sini untuk menemui ibumu. Tidak, Ayan. Sebenarnya aku tidak bisa masak. Aku tidak serius saat aku mengatakan pada Nuzat untuk mendaftarkan aku. Aku pikir aku harus belajar untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Tapi itu tidak berguna lagi. Menurutku, kau itu memiliki ide yang cemerlang. Kenapa tidak kau lanjutkan? Dengar ya, kalau kau berhasil memenangkannya, maka aku berjanji aku akan segera melamarmu. Itu janjiku. Apa masalahnya? Kau terlihat khawatir mengenai pernikahanku? Kenapa tidak? Lagi pula itu tanggung jawabku untuk memastikan jika kau akan menikah dengan pria terbaik di dunia. Aku tidak mau pria terbaik di dunia. Aku tidak mau itu. Aku mau pria yang mencintaiku. Ayan, aku menginginkanmu. Apa? Humaira, kenapa kau tidak mengatakannya dari awal? Apa yang sedang kau pikirkan, Humaira? Apa yang terjadi? Sekarang ayo pergi. Aku akan membantumu. Dan nanti, kalau kau berhasil membuat masakan yang enak, kau pasti bisa memenangkannya. Orang-orang akhirnya akan menjilati jari-jari mereka. Tapi Ayan... Sudah, jangan banyak bicara. Kau harus ikut dalam acara itu. Titik. Kau bisa melakukan ini lebih baik dariku. Baiklah. Sekarang ayo, banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ayo kita ke belakang, ayo. Aku akan melakukan apapun untukmu, Ayan. Apapun. Oke. Terima kasih. Apa katanya? Pemilik Kalpaka Industri sudah meninggal beberapa bulan lalu. Dan aku tahu orang yang telah mengambil alih bisnis ini. Kalpaka Industries kita singkirkan. Baik, masih ada 3 nama lagi. Tolong bicara pada mereka. Kak Asad. Ada apa, Najma? Kak Asad, ayah ada di sini. Dia mau bertemu ibu. Apa? Rashid pergi menemui Dilsat? Kenapa baru memberitahu aku sekarang? Sebelumnya aku mencoba menghubungimu, tapi tidak ada pulsa di ponselku. Dasar bodoh. Kau kan bisa menelpon aku lewat telepon umum. Apa ini yang dinamakan untuk kebaikan keluarga? Apakah dengan memata-matai Rashid, ini juga untuk kemakmuran keluarga? Apa benar? Seperti itu. Kau bisa saja membodohi yang lainnya. Tapi bukan aku. Apalagi kau sudah membodohi semua orang dengan mengatakan kalau kau menyaksikan berita di TV bahwa Dilsat sudah ditembak. Tapi tidak ada satupun saluran yang mengatakan kalau Dilsat sudah ditembak. Berita hanya mengatakan telah terjadi penyerangan secara membabi buta. Lalu dari mana kau bisa tahu kalau Dilsat ditembak? Apa kau lupa? Kalau aku pernah mengatakan kalau setiap pelaku
meninggalkan suatu petunjuk setelah dia melakukan kejahatannya. Kau juga melakukan hal yang sama, Rahasia. Dan aku akan mencari petunjuk itu. Karena aku yakin kaulah yang melakukannya. Aku akan mencari tahu semuanya. Kenapa kau sampai menembak Dilsat? Kejadian ini ada kaitannya dengan konspirasi yang memisahkan anakku dengan keluarganya selama bertahun-tahun. Aku tidak mengerti kenapa kau sampai tega melakukan semua itu. Jawab aku, Rahasia. Ayo jawab. Kenapa kau diam saja? Apa alasannya?